Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ada beberapa yang mau mengadakan pernikahan, meminta video berupa nasihat pernikahan. Maka video ini dibuat untuk mereka-mereka yang baru melaksanakan pernikahan dan juga yang akan mau melaksanakan pernikahan ataupun yang sudah menikah. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang pertama, hendaknya seorang suami atau istri sering-sering memaafkan kesalahan pasangan masing-masing. Istri sering-sering memaafkan kesalahan suami, suami sering-sering memaafkan kesalahan istri. Kenapa demikian? Karena manusia tempat melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Manusia banyak sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Senantiasa selalu berbuat zalim, kufur terhadap nikmat, lemah, suka tergesa-gesa. Ini yang membuat baik istri atau suami sering melakukan kesalahan. Maka tidak ada lain kecuali sering-sering memaafkan kesalahan di antara pasangan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Janganlah seorang lelaki beriman marah, menyakiti, jengkel terhadap seorang perempuan beriman. Maksudnya di sini istrinya. Jika ia membenci salah satu sifat dari istrinya, maka sang suami akan banyak menyukai sifat-sifat lain dari istrinya tersebut. Maka kedepankanlah selalu dalam pandangan kita sebagai suami atau anti saudari sebagai istri, hal-hal yang baik yang dimiliki oleh pasangan kita. Karena tidak akan ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ada pepatah mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh. Fa'ish wahidan awsil akhaka, fa innahu muqarifu dhanbin wa mujanibuh." Jika engkau di setiap perkara senantiasa mencela kawanmu, engkau tidak akan pernah dapat orang yang engkau tidak cela. Maka kalau begitu, hiduplah sendirian atau bertemanlah. Tetapi ingat, kawanmu, temanmu, pasanganmu, kadang dia melakukan kebaikan, kadang dia melakukan kesalahan. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua yaitu saling tenggang rasa di antara suami dan istri. Apabila istri melihat suaminya sedang sedih, sedang letih, sedang capek, sedang pusing, maka pada saat itu bertenggang rasalah dengan keadaan suami. Apabila suaminya melihat istrinya sedang banyak pekerjaan, sedang keletihan,
maka bertenggang rasalah. Entah itu ikut menemani pekerjaan-pekerjaan rumah istri, ataupun istri sedang sakit, merawatnya. Dan contoh yang paling nyata yang kita dapati dari keluarga yang paling sakinah, paling mawaddah, paling rahmah adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda orang beriman, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, setelah mendapatkan wahyu, beliau takut pulang dalam keadaan gemetar. Beliau berkata, "Ai Khadijah, mali laqad khashitu ala nafsi." Wahai Khadijah, ada apa dengan aku? Sungguh aku khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah sebagai istri langsung beliau menenangkan suaminya. Langsung beliau merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh suaminya. Beliau mengatakan, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada. Fa wallahi innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqdil dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Demi Allah, tidak mungkin sama sekali. Bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Lihat bagaimana tenggang rasa antara suami dan istri. Demi Allah, sesungguhnya engkau sangat menyambung silaturahim, berkata jujur, kemudian mengemban kesusahan, memberikan bekal kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang membela kebenaran. Kisah nyata juga, yaitu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingat ayat dalam surat Maryam bahwa setiap dari manusia akan melewati sirat, jalan, jembatan yang tipis, menggelincirkan, becek, gelap, dan di bawahnya api neraka. Samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Abdullah bin Rawahah Abdullah bin Rawahah yang waktu itu sedang di pangkuan istrinya menangis, mengingat ayat tersebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kita, di antara kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Sangat mengerikan. Beliau menangis. Istrinya yang memangku suaminya, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anha wa ardhaha, ikut menangis tanpa harus bertanya, sampai suaminya bertanya, "Lima bakaiti?" Kenapa engkau menangis? Lihat jawaban istrinya. "Ra'aituka tabki fabakait." Aku melihat engkau menangis dan engkau suamiku. Aku pun ikut menangis. Merasakan sedihnya suami, merasakan sedihnya istri, saling tenggang rasa. Ini salah satu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah yaitu antara suami dan istri harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Harus tegak di rumah tangga, amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila suami melakukan penyimpangan akidah, kesyirikan, maka istri menasihatinya. Apabila istri malas melakukan sholat atau meninggalkan sholat bahkan, maka suami menasihatinya. Apabila suami
tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka sang istri menasihatinya, bahkan mungkin dengan tegas menasihatinya. Harus ada tegak amar ma'ruf nahi munkar. Jangan biarkan di antara suami istri terjadi kemungkaran dan tidak dicegah oleh salah satu dari keduanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam keimanan dan ketakwaan. Ada cerita menarik disebutkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aktsaru riwayatan lil hadis alal itlaq. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang murid beliau yang bernama Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi bertamu di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Sepekan itu sudah ketahuan tuh bagaimana sikap asli seseorang, apalagi bertamu berdiam di rumahnya. Maka Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu an rahimahullah berkata, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila ats-tsalatsan. Adalah Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya saling silih berganti di setiap malam sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sholat malam di sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua istrinya dibangunkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur, diganti oleh istrinya. Istrinya tidur, diganti oleh pembantunya. Terus seperti itu. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dia bangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Fa in abat nadhahat fi wajhihal ma. Jika sang istri sulit untuk bangun, sang suami memercikkan air pada wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, sholat malam, fasallat wa ayqadhat zawjaha fasalla. Lalu dia bangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Saling tolong menolong dalam kebaikan, saling amar ma'ruf, tolong menolong dalam kebaikan. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau seandainya suami tersebut mungkin agak malas, dipercikkan air oleh istrinya di wajah suaminya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian nasihat yang keempat, yaitu saling menjaga rahasia rumah tangga oleh suami dan oleh istri. Artinya, apa yang terjadi dalam rumah jangan sampai keluar, terutama hal-hal yang buruk, terutama lagi kekurangan di atas ranjang, maka jangan sampai keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah, yang qanitat. Qanitat artinya adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang menjaga akan hal-hal gaib dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imamul Muhaddis Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, dan juga Imam Qatadah bin Da'amas Sadusi rahimahullah ta'ala. Mereka berdua berkata, yang dimaksud dengan hafizatul lil ghaibi, menjaga wanita-wanita yang menjaga yang gaib,
yahfazna fi ghibatil azwaj ma yajibu hifdhuhu fi nafsi wal mal. Para istri tersebut menjaga saat suami tidak ada di rumah apa yang wajib dijaga berupa dirinya dan hartanya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Yang artinya sebaik-baik wanita yang apabila kamu wahai suami melihatnya, maka istrimu akan menggembirakan. Dan jika kamu wahai suami memerintahkannya, maka istrimu akan mentaatinya. Dan jika kamu tidak ada di sampingnya, maka istrimu akan menjaga untukmu di dalam hartamu, di dalam dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, surah Nisa kalau tidak salah ayat 34. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, maka jaga rahasia antara suami istri. Kelemahan istri, kelemahan suami, keburukan istri, keburukan suami. Jaga pasang kekurangan masing-masing, aib masing-masing, jangan sampai keluar rumah. Meskipun kepada orang tua, meskipun kepada mertua, jaga. Ya, kecuali perkara-perkara yang memang perlu dan sangat mendesak untuk dicarikan solusi, maka pada saat itu kita menceritakannya untuk sebuah keperluan mendesak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu yang berkait atau sebelum terakhir, yang kelima yaitu adalah jangan pernah remehkan urusan di atas ranjang. Sang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk melayaninya. Sang suami juga tidak boleh acuh ataupun tidak peduli dengan keinginan sang istri untuk bergaul di atas ranjang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji fabata ghadbana la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, yaitu minta digauli, lalu sang istri enggan, lalu sang suami malam itu dalam keadaan kesal, marah, maka pasti malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW sampai bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi," demi jiwaku yang berada di tangannya. Sumpah tidak diucapkan kecuali untuk penekanan. Kalau sang istri tidak mau melayani suaminya, illa kana alladzi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, kecuali yang berada di atas langit, yaitu Allah Jalla fi'ulah, murka atas istri tersebut sampai suaminya ridha. Timbul pertanyaan, Ustadz, itu kan hadis-hadis untuk istri, ancaman untuk istri yang tidak mau menggauli, melayani suaminya. Bagaimana suami yang juga dingin, tidak mau menggauli istrinya? Maka jawabannya, ini juga termasuk perbuatan yang haram. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istri-istrimu dengan baik, dan termasuk muasyarah bil ma'ruf, pergaulan dengan baik dengan istri adalah melampiaskan syahwat antara suami dan istri. Perbuatan yang halal dan sangat nikmat. Lalu adakah ancaman juga sebagaimana istri diancam? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kebanyakan memang yang mengajak adalah suaminya. Sang istri tinggal tunggu ajakan suami. Nah, jadi jangan pernah remehkan permasalahan
hubungan di atas ranjang. Kalau Anda wahai istri meremehkan, maka dikhawatirkan suami jajan di luar rumah, dalam tanda kutip jajannya. Kalau Anda istri meremehkan urusan di atas ranjang, dikhawatirkan suami akan tidak bisa menjaga pandangan, hati dan kemaluan terhadap wanita lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, "Idza rajulu da'a zawjatahu li zawjatihi li hajatihi fal ta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk hajat suaminya, yaitu bergaul di atas ranjang, maka datangilah suaminya meskipun ia sedang memanggang roti. Roti ketika dipanggang tidak bisa ditinggal, tetapi ketika diajak oleh suami maka tinggalkan, meskipun akhirnya rotinya gosong. Para ulama mengatakan talful mal ahwanu min wuqu'iz zauj fi zina. Hancurnya harta lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Jangan pernah remehkan urusan ini. Yang keenam, yang terakhir, yaitu jagalah penampilan masing-masing di hadapan pasangan masing-masing. Sang istri menjaga bagaimana selalu terlihat indah, cantik, wangi di hadapan suami. Sang suami bagaimana terlihat selalu ganteng, bagus rupa di hadapan istri. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Istri memiliki hak sebagaimana suami memiliki hak. Sebagaimana istri mempunyai kewajiban. Istri memiliki hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban. Yang menarik dari ayat ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li." Sungguh aku sangat suka istriku atau aku berpenampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana aku sangat suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Jangan hanya sekedar menuntut istri berpenampilan yang cantik, wangi, indah, menawan, menggugah syahwat. Ya, kamu harus kurus krempeng. Maksudnya adalah langsing. Kamu harus wangi, kamu harus berdandan begini, kamu harus pakaian begini. Sedangkan suaminya perutnya tidak diperhatikan, tas pinggang permanen tidak diperhatikan. Kemudian mungkin kentut di mana-mana tidak diperhatikan. Bau ketek, bubur ketek tidak diperhatikan sehingga bau. Maka perhatikan baik-baik ketika Anda menuntut istri Anda, wahai para suami, untuk wangi, cantik, indah, menggugah syahwat, maka perhatikanlah juga kewajiban Anda sebagai seorang istri. Berpenampilanlah yang baik di hadapan istri. Berpakaianlah yang bagus di hadapan istri, walaupun saat kita makan bersama di sama-sama meja, ataupun saat duduk-duduk bersama di rumah, di dalam kamar, berpenampilanlah yang baik. Ini 6 pesan nasihat pernikahan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.